Selamat pagi Kak, selamat datang di apotek kami. Perkenalkan saya Nura Mediti Ambarwati, tenaga teknis kefarmasian yang bertugas di apotek hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Kak, saya mau beli insulin, Kak. Baiklah Kak, kalau untuk insulin ini saya perlu melakukan konseling terlebih dahulu. Apakah Kakak memiliki waktu 5-15 menit untuk melakukan konseling? Iya, Kak. Baiklah Kak, maaf sebelumnya, obat ini untuk siapa ya? Untuk ayah saya, Kak, Usia pasien berapa ya Kak? sekitar 50-an. Kalau boleh tahu nama dan berat badannya berapa Kak? Nama ayah saya Yanto, berat badannya sekitar 50-an lebih lah, Kak. Kemudian tanggal lahirnya berapa ya Kak? Dia lahir tanggal 1 Januari tahun sekitar 67-an. Untuk alamatnya tinggal di mana Kak? Tinggal di Pontianak, Kak. Baiklah. Kemudian apakah dokter ada menjelaskan bagaimana tentang obat ini dan kemudian cara penggunaannya? Masih belum ada, Kak. Kemudian apakah dokter juga ada memberikan harapan setelah mengkonsumsi obat ini? Belum ada, Kak. Kemudian apakah ayah kakak memiliki riwayat alergi dan keluhan gitu? Alergi tidak ada, Kak. Kalau keluhan tuh masih belum jelas, Kak. Kemudian apakah dokter ada mendiagnosa ayah kakak? Ada, katanya ayah saya terkena diabetes. Baiklah Kak, ini insulinnya. Di sini insulin ini namanya Humulin R 100 international unit per mili. Kemudian obat ini mengandung insulin biosintetik manusia, gliserol, M-cresol, water for injection, hidrosid asid dan sodium hidrosid. Kemudian obat ini diindikasikan untuk pasien yang mengalami diabetes mellitus dan obat ini digunakan 1 kali sehari sesudah makan. Kemudian untuk efek samping sendiri bisa menyebabkan hipoglikemia atau penurunan kadar gula dalam darah. Lalu bisa juga menimbulkan reaksi alergi. Namun kakak tidak perlu khawatir jika sudah menggunakan insulin. Saya harap pasien bisa istirahat dengan benar. Kemudian penyimpanan obatnya disimpan di dalam lemari es ya Kak. Untuk itu hindari makanan yang mengandung gula tinggi, kemudian makan makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Untuk cara penggunaannya Kak, pertama lepaskan tutup pen seperti ini, kemudian tarik kertas pembungkus pada jarum pen, kemudian masukkan jarum insulin sampai bunyi klik. Setelah itu tahan pena dengan jarum mengarah ke atas dan tekan insulin pen pelan-pelan sehingga gelembung udara naik ke atas. Setelah itu tekan tombol injeksi dengan benar sambil mengamati bahwa insulin keluar dari jarum. Kemudian pastikan skalanya di angka 0 ya Kak. Di sini ada angka 0-nya. Kemudian bisa Kakak putar ke atas atau ke bawah untuk mengatur dosisnya. Kemudian bersihkan daerah yang akan disuntik. Daerah yang akan disuntik itu biasanya daerah yang banyak terdapat lemak. Bisa di perut atau di bokong, di lengan atau di paha. Oh iya. Kemudian jangan lupa yang akan disuntikan tadi dibersihkan dengan alkohol swab. Kemudian untuk cara megangnya seperti ini, kemudian disuntikan ke bagian yang berlemak tadi, agak dicubit sedikit bagiannya gitu. Bagian yang akan disuntik itu dicubit sedikit, disuntikan 90 derajat. Iya. Kemudian lepaskan cubitan dan tahan 5-10 detik untuk membantu mencegah insulin keluar dari tempat yang disuntikan. Kemudian setelah penyuntikan, masukkan penutup jarum luar pada jarum dan putar untuk melepaskan jarum pen. Setelah itu, tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman dan bisa dibuang. Baiklah Kak, apakah Kakak sudah mengerti dengan yang saya jelaskan? Sudah, Kak. Bisa diulangi? Bisa. Saya mendapat obat insulin ya Kak. Nama insulinnya Humulin R. Di sini untuk dosisnya 1 kali sehari setelah makan. Efek sampingnya itu akan terjadi reaksi alergi dan hipoglikemia. Dan untuk itu cara pakainya ini digunakan pada bagian yang berlemak seperti pada bagian perut, lengan atau bagian paha. Terus untuk cara penggunaannya, pertama ambil jarum, kemudian buka tutup tersebut, lalu pasang jarumnya. Terus buka tutup ujungnya, kemudian dilihat skala, dipastikan skalanya 0 sesuai dosis, diputar seminimal mungkin.
Bersihkan bagian yang ingin disuntikan dengan alkohol swab, lalu cubit bagian yang akan disuntikan dengan posisi 90 derajat. Kemudian ditahan 5-10 detik. Setelah itu buang jarum yang digunakan sudah digunakan. Baiklah Kak, sudah benar ya. Jangan lupa tadi pasien beristirahat dengan teratur, makan makanan yang sehat, kurangi makanan yang gulanya tinggi, kemudian olahraga dengan teratur juga. Baiklah Kak, pembayarannya bisa dilakukan di kasir. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga pasien cepat sembuh. Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama.